Mengapa sterilisasi menggunakan autoclave sangat efektif pada sterilisasi di lab mikrobiologi? Baik, saya mempersilakan kelompok keempat. Baik, perkenalkan nama saya Alvina, saya berasal dari kelompok 4. Ini bertanya, mengapa tekanan autoclave pada proses sterilisasi harus tinggi? Terima kasih. Depan ditulisnya. Belajar. Mengapa tekanan autoclave pada proses sterilisasi harus tinggi? Ya. Banyak pertanyaannya bagus semua. Tinggal kalian yang pasien materinya atau tidak. Sudah semua bertanya? Siapa? Bertanya. Ya, tambah lagi satu. Kita mengalihkan terhadap kelompok. Kayaknya harusnya Silakan. bisa Kasih lagi. Mau bertanya? Semakin banyak pertanyaan, semakin Baik, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesari. Izin bertanya, apa kegunaan dari steam flash pressure pulse dan jelaskan bagaimana tata cara pemakaian dari steam flash pressure pulse. Sekian. Ya, silakan. Mana sejarahnya ada? Pak. Mana? Coba jenis ESC Pak Jum. Tahu ESC? Ada tulisannya Pak Injo. Nah, ada bukan di tombolnya di situ. Ada ESC. Ya, tekan. Ya, coba turun. Setelah kamu mau lihat ke atas, itu pengertiannya. Pengertiannya menceritakan, kemudian ke bawah. Ini penemunya. Autoclave. Kenapa ada dua yang kalian masuk? Yang satunya dari mana? Tahun berapa yang satunya? Yang namanya Charles. Berat saja di sensornya. Notebook itu kan notebook apa ya? Bukan laptop. Notebook kan? Ya. Laptop ukurannya lebih besar ya. Itu Charles. Dari mana Charlesnya? Kapan? Tahun berapa? Ya, autoclave-nya. Dari situ. Ini bagus tapi terlalu singkat sekali. Jadi tidak terlalu. Siapa sih Charles? Charles Chamberlain ya. Charles Chamberlain ya. Ya. Siapa dia? Terus Dennis Papin. Siapa Dennis Papin ya? Tahun berapa? Ada. Lanjut. Terus mana autoclave yang pertama kali digunakan? Ini autoclave baru itu. Masa tidak? Masa tidak ada. Banyak di Google. Apa yang kamu tulis kalau mau mencari autoclave? Hanya tulis autoclave. Ya, dengan autoclave pertama kali dengan autoclave pertama kali ditemukan. tidak ada muncul. Kalau kamu tulis autoclave sederhana, coba seperti itu terus dari autoclave. Boleh kalau dari slide dari autoclave sederhana. Jadi slide-nya di autoclave sederhana. Apanya yang kamu? Diperlihatkan autoclave sederhananya di dalam slide-nya.
Bukan diganti slide-nya, makanya taruh paling bawah, slide paling bawah. Jadi kamu hanya baca sampai ucapan terima kasih, nanti kalau apa tanya berarti ada slide di bawah. Begitu. Kalau ada yang bertanya temanmu yang waktu kamu presentasi itu sampai ucapan terima kasih tidak ada di situ, ya kamu munculkan di slide berikutnya, itu namanya persiapan jika ada yang bertanya hal yang semacam itu. Jadi semua yang ada dalam makalanmu sudah disimpan di semua slide sampai bisa 80 slide. Ya, tapi yang kami presentasi hanya 14 slide sampai ucapan terima kasih saja begitu. Setelah itu nanti ada yang bertanya, nah kamu tampilkan oh yang ditanyakan ini, kamu munculkan slide. Jangan kamu mau ganti itu. Ya. Oke, selanjutnya slide apa? Atau apa lagi? Slide-nya. Selanjutnya autoclave apa? Ada dua, ini modern juga. Ada lagi, ini modern juga. Ternyata tidak ada ya. Itu yang coba bawah nomor 10. Ini modern juga. Ada autoclave versi pertama kali digunakan untuk apa? Menginkubasi atau menyimpan bahan material di laboratorium seperti bakteri ada. Kalau tidak ada alatnya, kenapa penyakit kusta bisa tersembuhkan? Kenapa? Bagaimana caranya penyakit dulu bisa disembuhkan? Sementara sudah itu tahun-tahun. Sudah dapat jawabannya? Waktumu tinggal 9 menit. 15.20 kan sekarang? Ya. 9 menit. Berapa pertanyaan? Ya, satu orang tulis yang bertanya siapa, yang menjawab siapa, nama kelompok, kirim di grup itu. Yang kalian kirim di grup itu, tugas kalian makalahnya sama poin-poin. Setelah itu tanya jawabnya siapa, yang menjawab siapa, yang bertanya siapa, terus kalian satu kelompok siapa namanya. Ya, kirim. Ya. Jangan ditulis yang tidak datang ya, pada saat presentasi. Yang tidak datang jangan ditulis. Jadi kita ujian nanti soalnya berapa yang presentasi laporan? Kalau kelompok 5. Berarti 5 soal. Ya. Bapak tanya, dari poin-poin yang kalian berikan, mau Bapak kasih pilihan ganda dengan jumlah soal 20 atau esai dengan jumlah soal 5 nomor? Esai? Oke. Jadi bagaimana? Saya atau pilihan ganda? Oke, saya itu nomor ya. Menggunakan pelajari yang kelompok sudah diberikan di grup semua. Oke, silakan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana autoclave membunuh bakteri. Tekanan autoclave untuk mensterilisasi dibuka ke area tersebut dibutuhkan uap bertekanan tinggi. Uap dengan tekanan tinggi dapat membunuh tiap mikroorganisme yang terpapar. Proses ini secara efisien dan
dan cepat untuk sterilisasi tiap kebutuhan perangkat laboratorium. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaannya jawabannya apa? Nomor pertama. Ayo lanjut. Sudah tadi? Ya. Dua. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dibacanya nanti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja yang disterilisasi dengan autoklaf dan pada suhu 120, 21 derajat Celcius dan 135 derajat Celcius digunakan untuk sterilisasi apa? Pertama, peralatan medis. Kedua, peralatan laboratorium. Ketiga, media cair dan padat. Kembalikan dulu. Pertanyaannya apa tadi? Apa saja yang disterilisasi dengan autoklaf? Apa saja? Berarti kamu cuma sebutkan, tidak usah jelaskan. Apa saja? Peralatan medis, peralatan laboratorium, media cair dan padat. Sudah. Kembalikan sama moderator. Lalu diteruskan. Apa itu? Apa? Apa pertanyaannya? Dan pada suhu 121 derajat Celcius dan 135. Pertanyaannya apa? Ya? Itu pertanyaan. Coba Pak. Coba. Biar konsen. Dan pada suhu 121 derajat Celcius dan 135 derajat Celcius digunakan untuk sterilisasi apa? Ya, sebut. Hanya digunakan untuk sterilisasi apa kan? Jangan kamu menjelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti jawabannya bukan panjang, tapi pendek. Kalau dia bertanya begini, bagaimanakah proses? Jelaskan cara. Nah, definisikan pengertian dari ini. Nah, itu baru panjang. Ya. Oke, jawab. Untuk membunuh endospora. Berapa itu 121 derajat Celcius. Jadi endospora mati pada suhu berapa? 120. Kalau di bawahnya sampai berapa? Nah, itu kan bisa kalian diskusi ya. Jadi yang bertanya juga bisa muncul idenya untuk menanyakan kembali. Gitu. Oke, silakan lanjut. Ya, sampai kamu puas apa yang kamu ingin tahu dari mereka. Jangan tampilkan ini, tampilkan slide-nya dan yang lain. Nah. Ayo moderator, tanyakan belum puasnya di mana? Puasnya di bagian mana? Tadi sudah dijelaskan hanya suhu 121 derajat Celcius, sedangkan pertanyaan saya ada dua, yaitu suhu 121 derajat Celcius dan suhu 135 derajat Celcius. Jadi untuk suhu 135 derajat Celcius itu untuk sterilisasi apa? Oke, tulis di sana. Bisa ada yang mau tulis? Ada spidolnya? Mana yang pegang spidol? Ada. Keduanya. Itu pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalian bisa tahu menggunakan
pada suhu berapa, nanti pasti dia akan bertanya lagi. Bukan bertanya ya, dan menyanggah ataupun dari jawabanmu menimbulkan pertanyaan. Nah, atau mau ditunda dulu pertanyaan itu, lanjut pertanyaan yang lain sambil mencari, boleh. Ya, moderator. Jangan diskusi di situ, jangan berdiri di kursinya saja. Baik, kami lanjut pada materi pada kelompok pertanyaan kelompok 3. Kelompok situ kamu langsung abaikan. Diberitahu dulu. Ya. Mohon maaf, pada kelompok 2 kami mencari jawabannya. Tidak apa-apa, belajar. Oke, silakan untuk mempercepat waktu. Oh, waktunya habis 15.20. 15.20 kita keluar kan? Ya. Nah, bacakan biar cepat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ibu tadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan sterilisasi menggunakan protokol terutama untuk efektif, terutama sterilisasi pada wajib biologi? Jawabannya, proses sterilisasi dengan menggunakan autoklaf dapat dikatakan salah satu yang terbaik karena menggunakan proses pemanasan dengan suhu yang dibuat periodik dalam satuan waktu tertentu. Apakah kelompok 3 jelas? Pertanyaan kami. Sudah? Nah, Bapak kasih waktu 5 menit selesaikan jawaban tersebut dari tugas. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2. Ayo baca pertanyaannya. Yang baca moderator. Nanti kalau jawabannya pertanyaan tidak sesuai, tanyakan kami bertanya. Jangan diskusi di situ. Tidak boleh. Apa? Tanyakan saja sama yang bertanya apa pertanyaannya. Masih yang tadi ya, yang terakhir. Yang terakhir. Apa pertanyaannya? Kelompok 2 tadi sudah dijawab yang pertama. Tapi yang 125 derajat Celcius Apa pertanyaannya? Apa? Coba pertanyaannya. autoklaf digunakan dengan apa dan pada suhu 121 derajat Celcius dan suhu 135 derajat Celcius digunakan untuk sterilisasi apa? Jadi ada suhu tertentu ya. Tadi suhu 100. Terus suhu berapa lagi? Dua suhu ya. Pertanyaan, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, apa saja yang disterilisasi di autoklaf dan Sudah dijawab. Yang ini saja. pertanyaan suhu 135 derajat. 121. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada suhu 121 derajat Celcius digunakan untuk membunuh endospora dan pada suhu 135 derajat Celcius digunakan untuk susu UHT. Sterilisasi susu UHT.
dengan apa susu? Hah? Susu kandungannya apa? Kedelai. Susu apa itu susu apa? Bukan susu manusia. Apanya? Membunuh endospora ini apa? Apa ini endospora? Contohnya apa? Contohnya apa? Ya, endospora itu apa? Contohnya apa endospora? Sudah belajar mikrobiologi? Sampai pembelajaran kan? Sudah belajar ini? Sudah belajar jamur, cakang, amin? Sudah? Nah, ini di antara itu masuk yang mana? Jamur. Ada ya, jamur, kamir, kambang. Ini masuk yang mana? Masuk di jamur. Benar? Kalau susu, apanya yang dibunuh susu? Yang dimatikan pada suhu ini. Kenapa harus diinkubasi? Kenapa harus disterilkan? Supaya apa? Kalau ini kan ini di atas langsung contoh, ini sebenarnya contohnya. Tapi kamu tidak sebut jenis apa yang disterilkan di tubuh ini. Kalau di atas sudah jenisnya sudah benar, tapi contohnya tidak ada. Justru yang di bawah contoh tidak ada jenis apa. Kalau di atas endospora, contohnya apa? Mungkin bakso atau apa yang lain yang sedang memiliki jamur atau apa. Nah itu. Kemudian yang susu apa? Ini kalau susu sapi, terus apanya yang disterilkan? Bakteri apa di susu? Bakteri apa yang terkandung di susu? Apa bakteri? Namanya bakterinya apa? Staphylococcus aureus atau Lactobacillus. Ya, Lactobacillus SP banyak. Kalian kan mikrobiologi. Bakteri belum dapat kan? Sudah dapat bakteri. Jenis-jenis bakteri ada yang berbentuk patah, ada bakteri yang berbentuk ulat atau kompos. Terus ada lagi yang berbentuk ada lagi yang berbentuk pupus. Pasir atau pasir itu atau padang. Terus kompos atau apa lagi? Pilar atau ya, terus yang berikutnya lagi. Betul? Nah, oke, sudah terjawab semua? Nomor berapa? Mana nomor 4? Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Akan membacakan Oke, kami menjawab pertanyaan kelompok 4, yaitu apa kegunaan dan cara penggunaan stimulus versus autograf. Menunjukkan poin-poin yang mana? Yang ditanya itu yang mana? Versi connect di mana? Itu. Dan terus pressure. Banyak. Adalah jenis obat yang menggunakan aliran lubang dan dorongan tekanan di atas tekanan dengan rekayasa
membersihkan tinggi air pada batas yang telah ditentukan. Dan yang kedua, masukkan pada batas dan bahan, pastikan semua bagian alat medis yang akan disterilisasi. Kamu baca di situ, kamu tanya aliran roh dari mana? Karena kamu baca di LKP, kamu kan larang aliran roh yang mana? Karya tempat itu, yang mana aliran roh? Ya, pertanyaannya apa tadi? Nah, dari kelompok 4, pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya saya lihat. Apa pertanyaannya? Apa kegunaan dan cara penggunaan Apa fungsi? Bukan, pertanyaannya apa fungsi dan cara menggunakan dari ini? Penggunaannya sebagai apa? Cara menggunakannya pertama siapa? Kamu munculkan yang mana kalau kamu tahu yang mana harus dimunculkan di PowerPoint? Nah, itu dia. Ya, cara menggunakannya. Terus fungsinya, yang mana fungsinya? Di slide yang tadi. Fungsinya coba kasih naik. Satu. Nah, itu fungsinya apa? Sebagai aliran uap dan ya, secara berulang. Itu fungsinya. Enggak? Nah, begitu cara menjawabnya. Tinggal baca sama. Dengarkan apa yang ditanyakan, kemudian jawab. Jangan sampai yang bertanya, yang ditanyakan itu namanya, tapi yang kamu jawab fungsinya. Ya, usahakan kalian harus pintar melihat apa dulu pertanyaannya. Ya, jangan langsung kalian jawab dengan berdasarkan simulasi sudut bagaimana ini yang kalian tidak. Kalian pilihkan dulu, benar-benar ini yang ditanyakan mengarah ke sini atau tidak. Ya, oke. Ya cukup, sudah waktu kita sudah habis. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Dari kelompok 4 akan berbuat. Nah, kesimpulan. Baik, kesimpulannya berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Jangan begitu. Kamu menyimpulkan, jangan duduk di sana. Kamu simpulkan. Berdasarkan hasil diskusi pada hari ini, maka disimpulkan beberapa. Yang pertama, autoclave. Terus apa lagi? Fungsi. Terus ada tambahan dari beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi kita menyimpulkan. Berdasarkan dari kelompok kami akan menyampaikan. Makanya gunanya ada notulen yang menulis semua bentuk pertanyaan, ya, dikumpulkan sama moderator, baca. Setelah itu nanti dari jawaban itu moderator simpulkan. Oke, lanjutkan. Coba. Sedikit saja kata-katanya yang habis diskusi. Berdasarkan hasil diskusi kami dapat menyimpulkan. Kenapa harus di kode yang satu? Coba gantian, kamu dulu sana. Siapa namanya? Ya, gantian. Kamu dulu gantian. Dia yang simpulkan. Coba. Tidak usah pakai itu, simpulkan saja. Berdasarkan yang kamu dengar tadi semuanya, satu kata saja. Tidak usah banyak-banyak. Apa yang kamu bisa simpulkan? Coba. Dari berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami dapat menyimpulkan autoclave adalah alat untuk mendeteksi berbagai macam
sudah disimpulkan, sudah kan? Sekarang tutup. Siapa yang tutup? Ya,